Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhat tullab wa talibat, a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Walhamdulillah. Sekarang kita berada pada pertemuan yang ke-32. Pertemuan yang ke-32, halaman 61. Halaman 61. Ad-darsul hadiya asyara. Pelajaran yang ke-11. Pelajaran yang ke-11. Al-hadiya asyara. Baiti artinya rumahku. Baiti ini sudah pernah ya dilewati tentang baiti, baituka, baituhu, baituha. Jadi kalau bersambung dengan ya artinya kepemilikan saya memiliki. Baiti yakni rumahku, rumah saya. Hadza baiti, ini rumahku. Baiti amamal masjidi, rumahku di depan masjid. Amama ini harokatnya ya tidak berubah ya, selalu amama, tidak ada amami atau amamu. Baiti jamilun, rumahku bagus. Fihi hadiqatun saghiratun, di dalamnya terdapat taman yang kecil. Taman yang kecil. Fihi ya, fi di dalam, hi ini hi kembali kepada bait ya, kembali kepada baitun sehingga menggunakan hi. Baik, hi kembali kepada bait. Hadihi ghurfati, ini adalah kamarku. Fiha, di dalamnya, nafidatun kabiratun, terdapat jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun, dan kipas angin yang bagus. Fiha, kembali kemana? Ha ini kembali ke ghurfah ya, kembali ke ghurfah muannas, makanya menggunakan ha. Hada sariri, ini ranjangku ya, tempat tidur ranjang, sarirun. Wa hada kursiyi, dan ini kursiku. Wa hada maktabi, dan ini mejaku, maktabi. Sa'ati, asalnya sa'atun bergandeng dengan ya. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi, arlojiku dan penaku dan kitabku ya, di atas meja, di atas meja. Alal maktabi. Wa haqibati tahtal maktabi, sedangkan tasku ya itu di bawah meja, di bawah meja. Tahta di bawah, artinya tahta di bawah. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Perhatikan harokatnya. Nafidatu, jendela kamarku ya, nafidatu. Ghurfati, ini tidak ditanwin ya, perhatikan. Nafidatu sebagai mudhaf. Jendela, jendela kamarku, mudhaf mudhaf ilaih. Nafidatu ghurfati. Maftuhatun, terbuka, jendela kamarku terbuka. Dan yang perlu diperhatikan di sini, penulis ingin
menerangkan kepada kita kalau satu kata ya itu bergandeng dengan ya mutakallim istilahnya atau dhamir ya yang berarti saya, maka harokat kata tersebut di kasroh ya. Maka kita lihat beberapa contohnya. Misalkan baitun ya, asalnya baitun, ketika ada ya menjadi baiti. Perhatikan harokat pada taknya. Ya, ghurfatun menjadi ghurfati. Apalagi kursiyun menjadi kursiyi. Maktabun menjadi maktabi. Sa'atun menjadi sa'ati. Qalamun menjadi qalami. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Hadhihi ghurfatu akhi. Ini adalah kamar saudaraku. Mudhaf, ghurfatu mudhaf, akhi mudhaf ilaih. Wa tilka ghurfatu ukhti, dan itu kamar saudariku, kamar saudariku. Ghurfatu akhi kabiratun, kamar saudaraku itu besar. Wa ghurfatu ukhti saghiratun, dan kamar saudariku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati, kamar saudaraku di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti, dan sedangkan kamar saudariku amamal matbahi, di depan dapur, di depan dapur. Matbahi ya harokatnya matbahi. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu, saya memiliki satu saudara laki-laki namanya Usamah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu, dan saya memiliki satu saudari perempuan namanya Su'ad, namanya Su'ad. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati, ayahku dan ibuku di kamar yang besar itu, di kamar yang besar itu, ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi, aku atau saya mencintai ayah dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti, dan saya mencintai saudaraku dan saudariku, saudara dan saudariku. Tayyib, barakallahu fikum. Dalam pelajaran yang ke-11 ini, penulis intinya ingin menunjukkan, yang paling nampak di sini menunjukkan isim kalau bergandeng dengan ya mutakallim atau ya yang bermakna saya, maka akhir dari kata tersebut harokatnya di kasroh, di kasroh. Kemudian juga tadi ada beberapa keterangan tempat ya, seperti amama di depan, atau tahta di bawah ya, atau yang sudah pernah kita lewati ada inda ya, di sisi. Apalagi keterangan tempat ini semua disebut dzarf ya, kalau dalam bahasa istilah nahunya disebut sebagai dzarful makan, keterangan tempat, dzarful makani ya, keterangan tempat. Nah, biasanya setelah dzarful makan ini itu sebagai mudhaf ilaih, maka di kasroh ya. Misalkan tadi apa? Tahtal maktabi ya, misalkan tadi tahtal maktabi. Nah, ini maktabi, tahtal maktabi. Apalagi contohnya masjidi amamal masjidi, masjidi ya, setelahnya mudhaf ilaih. Kemudian amamal matbahi, di depan dapur.
matbakhi kasrah. Barakallahu fikum. Baik. Tamarinu, kita lanjut ke latihan. Latihan yang pertama, iqra waktub, bacalah dan tulislah. Jadi kita baca sama-sama saja. Man fi hadal baiti, siapa yang di dalam rumah ini? Man fi hadal baiti, siapa yang berada di dalam rumah ini? Fihi hamidun, di dalamnya terdapat hamid, atau di dalamnya ada hamid. Nah, di sini tidak perlu kita mengulangi fi hadzal baiti hamidun. Ini terlalu panjang. Bisa kita menggunakan kata ganti, yaitu dhamir. Gunakan saja hi ya. Fihi, gunakan hi. Kenapa? Karena kembali kepada bait mudzakkar, kita menggunakan hi. Baik. Nah, kembali kepada bait fihi. Mada fil hakibati, apa yang ada di dalam tas? Mada fil hakibati, apa yang ada di dalam tas? Fiha, di dalamnya. Nah, ini digaris bawahi oleh penulis, ingin menunjukkan kepada kita tentang dhamir ha, ya. Nah, ini kembali kepada hakibah muannas. Fiha kitabi wa qalami wa daftari, di dalamnya terdapat kitabku, pena, dan buku. Nomor 3, man fis sayyarati, siapa yang ada di dalam mobil? Fiha, di dalamnya. Nah, ha kembali kepada sayyarah. Ha kembali kepada sayyarah. Dalamnya ada abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Ada ayah, ibu, saudara, dan saudariku. Nomor 4, man fil masjidi, man fi masjidil jami'atil an, siapa yang ada di dalam masjid kampus, ya. Al jami'ati mudhaf ilaih. Siapa yang ada di dalam masjid kampus sekarang? Ma fihi ahadun. Ma fihi artinya ma tidak, ya. Tidak ada di dalamnya seorang pun. Ma fihi ahadun. Tidak ada di dalamnya seorang pun. Ma fihi ahad. Nomor 5, man fi hadhil ghurfati, siapa yang ada di kamar ini? Fiha, atau di ruangan ini. Bisa ghurfah kita artikan kamar, bisa juga ruangan, ya. Nah, di sini mungkin lebih pasnya ruangan. Siapa yang ada di dalam ruangan ini? Fiha al-mudiru, di dalamnya terdapat kepala sekolah. Baik, barakallahu fikum. Latihan yang kedua, iqra, bacalah. Ini dibaca. Perintahnya sih dibaca, tapi tafadhol antum tulis, ya. Baca, kemudian tulis di buku, tulis masing-masing. Kemudian juga diharokati dan diterjemahkan. Jadi ditulis, diharokati, dan diterjemahkan untuk latihan atau tamrin yang kedua ini. Ada 6 nomor. Barakallahu fil jami'. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.